Hai, masih bersama saya, Sang Idealis Official. Teman-teman, persoalan Lesti Kejora yang dilaporkan oleh Yodi Dores ke polisi karena terkait dengan katanya Lesti Kejora melakukan cover lagu terhadap lagu-lagu karya dari Yodi Dores. Dan Yodi Dores tidak terima itu. Katanya Lesti Kejora mengupload di YouTube. Saya sudah melihat dari channel YouTube Leslar, ya, itu tidak ada. Ingat ya teman-teman ya, suami Lesti Kejora, Rizky Bilar, juga sebagai pencipta lagu. Selain sebagai bintang film, pemain sinetron, juga sebagai pencipta lagu. Bahkan kalau tidak salah, sudah 13 lagu yang Rizky Bilar ciptakan. Dan karya-karya Rizky Bilar ini juga banyak dinyanyikan oleh orang lain selain Lesti Kejora. Dan apakah Rizky Bilar juga melaporkan orang-orang tersebut ke polisi terkait orang-orang yang menyanyikan lagu karya Rizky Bilar? Tentu tidak, ya. Tidak, teman-teman. Teman-teman, itu hanya pembukaan ya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Yodi Dores itu bisa dicegah kalau mengingat bahwa tidak perlu sebenarnya sampai lapor ke polisi, karena hal ini tentunya bisa dibicarakan dalam posisi masing-masing, posisi penyanyi dan posisi pencipta lagu. Namun faktanya Yodi Dores melaporkan ke polisi. Bagaimana pendapat seorang praktisi ini yang mengatakan yang mengatur yang belum ada? Mari kita simak pernyataannya berikut ini. Ikutin juga ya, perihal ini Lesti digugat karena mengcover gitu ya, mengcover lagu. Dan kemudian soal hak cipta antara penyanyi dan pencipta lagu ini kan marak ya belakangan ini ya. Jadi gini, poin pertama yang mesti saya jelaskan ya, hak cipta itu kan dalam hukum kita dianggap sebagai kekayaan, kan gitu ya. Tapi jangan lupa, walaupun hak cipta itu dianggap sebagai kekayaan, tapi hak cipta itu berada dalam koridor izin. Nah, dalam koridor izin, di dalam hukum itu ada kemudian asas hukum yang menyatakan ultimum remedium. Apa bang itu ultimum remedium? Ultimum remedium itu artinya hukum pidana itu menjadi alternatif penyelesaian sengketa terakhir paling ujung. Maka sebelum itu harus ditempuhlah upaya-upaya lain, gitu. Nah, salah satu upayanya apa? Teguran secara perdata, teguran tertulis, gitu ya. Lalu kemudian teguran perdata dan lain sebagainya. Nah, yang menarik ini sekarang saya mendengar Lesti dilaporkan ke polisi, gitu ya. Dilaporkan ke polisi oleh pencipta lagu. Nah, yang perlu juga netizen-netizen intens ini ketahui gini. Hak cipta yang termaktum dalam hak itu ya, hak kekayaan intelektual itu mempunyai daya gugat. Nah, itu mempunyai daya gugat kalau yang menggunakannya itu memiliki sisi komersil. Kalau yang menggunakan tidak mendapatkan hasil komersil, maka tidak bisa diterapkan undang-undang itu. Nah, sekarang Lesti digugat atau dilaporkan polisi atau tidak senangi karena mengcover lagu. Pertanyaannya, apakah Lesti dengan mengcover lagu itu mendapatkan komersialisasi? Praktisi ini berpendapat bahwa tentu saja ya, jalan terakhir
barulah ke ranah pidana. Jadi harus ada pembicaraan terlebih dahulu, apalagi persoalan tentang hak cipta. Ya, saya melihat ya, Rizky Bilar pun seorang pencipta lagu. Ya, terakhir itu lagunya kalau nggak salah itu sempat viral, sempat trending ya, satu ya, The Arsimu, dan juga lagu Jauh Dari Sempurna. Dan itu juga banyak dinyanyikan oleh orang-orang lain, teman-teman. Saya harap ya Rizky Bilar tidak perlu juga melaporkan orang yang sedang manggung menyanyikan lagunya. Ada caranya, ada caranya. Mari kita simak lagi ya teman-teman ya, praktisi berikut ini. Lebih dalam lagi, ini nyambung sama seperti kasusnya Ahmad Dhani kemarin dengan Agnes Monica. Anggaplah kemudian Lesti mendapatkan komersialisasi dari mengcover lagu itu. Pertanyaannya, mengcover lagu itu atas inisiasi siapa? Apakah Lesti yang menginisiasi untuk mengcover lagu, ataukah ada pihak I.O yang meminta Lesti untuk mengcover lagu? Maka kalau kita bicara hukum, pihak yang meminta itulah yang harusnya bertanggung jawab. Sama nih, kayak penyanyi ya, kita ngundang penyanyi untuk menyanyikan lagu-lagu. Apakah penyanyi yang menyanyikan lagu itu yang harus kemudian membayar royalti hak cipta? Atau apakah penyelenggara acara yang mendapatkan uang dari penjualan tiket yang kemudian membayarkan royalti hak cipta? Tergantung dari MOU-nya. MOU yang mana? Lagu-lagu yang mau dinyanyikan itu, apakah memang itu yang diajukan oleh si penyanyi, atau lagu-lagu itu permintaan daripada si pembuat acara atau penyelenggara acara atau IO tadi. Nah, jadi dari mana sumber lagu itu ingin ditayangkan, dari sanalah izin itu harus dimintakan, gitu kira-kira. Nah, sudah dijelaskan pula bahwa kalau di YouTube, yang dipersoalankan yang di YouTube, itu beda ya, beda mekanisme pelaporannya. Tidak lantas semerta-merta polisi melakukan penyidikan. Sementara hukum YouTube juga berbeda. Bahkan YouTube juga sudah memiliki aturan terkait dengan hak cipta. Dan ini dilakukan oleh YouTube tuh jauh sebelum persoalan ini. Ya kan? Yang saya dengar ya, sependek pengetahuan yang saya lihat-lihat nih, karena kan belum begitu jelas juga. Si Lesti katanya mengcover lagu. Lalu mengcover lagu itu ditayangkan di YouTube. Nah, ini bisa diperdebatkan panjang lebar tentang komersialisasinya. Ya kan, sebagian pihak mungkin menyatakan begini, oh komersialisasinya itu kan begitu di YouTube ada AdSense. Ya kan? Nanti dulu, apakah AdSense itu dari lagu yang kemudian dinyanyikan oleh Lesti, atau AdSense itu dari channel YouTube-nya yang memang sudah punya follower, sudah punya penonton? Kan gitu. Lebih dalam lagi kita mau bicara, kalau yang kemudian diperdebatkan adalah kanal YouTube, ya, ini bicara lokus dari hukum. YouTube itu memang bicaranya benar, bisa dinikmati orang Indonesia. Tapi apakah sudah pasti hukum Indonesia yang bisa dipakai ketika sengketa di YouTube? Belum tentu. Kenapa? Karena YouTube sebagai aplikasi itu tidak produk Indonesia. Dan tayangan ya, video yang diupload di YouTube itu bukan hanya dinikmati oleh penonton Indonesia, itu dinikmati oleh penonton dunia. Nah, kembali lagi tadi saya katakan, kalau mendapatkan AdSense, apakah sudah pasti AdSense itu didapatkan dari penonton Indonesia? Iya kan? Hukum kita yang menggugat, yang membuktikan, yang melapor, yang membuktikan. Apakah bisa tuh pihak pencipta lagu melaporkan dengan bukti bahwa Lesti mengcover lagu itu di YouTube mendapatkan nilai komersialisasi dari penonton Indonesia? Nah, ini sulit. Gitu. Ya, kalau pendapat praktisi ini benar, ya, saya bilang begini, seandainya saja
pakai prinsip ya saling menguntungkan. Siapa namanya? Yoni Dores menciptakan lagu yang tipenya dengan suara Lesti. Pasti juga meledak dan Yoni Dores akan terangkat. Iya kan? Iya, harusnya seperti itu cara menilainya. Sehingga sama-sama menguntungkan, bukan melaporkan ke polisi. Gitu. Ya, saran saya juga kepada kuasa hukumnya Lesti, ya harus ditarik ke ranah sana. Ini bukan hanya tentang Lesti Bilar, ini bukan hanya tentang Lesti dan pencipta lagunya, tapi ini bicara tentang kepatuhan hukum, bicara tentang kepastian hukum terhadap seluruh penyanyi, orang-orang yang melakukan cover lagu dan penciptanya. Apakah sudah pasti orang yang mengcover lagu harus izin? Nah, kan nggak benar itu. Gitu loh. Kalau kita mau balik bisa nggak? Bisa. Karena Lesti yang mengcover lagu itu, maka lagu itu menjadi terkenal. Keterkenalan itu juga punya nilai komersialisasi. Maka Lesti menggugat si pencipta lagu untuk keluar supaya. Disampaikan juga ya bahwa sebaiknya terkait dengan persoalan ini harus dipikirkan ulang. Ya, jangan asal melapor. Karena persoalannya jika tidak terbukti, ini akan mempermalukan diri sendiri. Bahkan Lesti Kejora juga merasa dipermalukan. Begitu ya. Atau ya gimana Bang? Bisa cukup kuat atau seperti apa Bang? Iya, makanya saya bilang kalau mau ranahnya debat-debatan begitu, ya kan, maka Lesti juga ada peluang untuk melakukan debat itu. Tapi apakah itu yang mau kita cari? Kan itu sekarang. Nah, maka saran saya, pihak kepolisian juga dalam hal ini saya minta untuk bersikap profesional. Kenapa? Kembali saya katakan, secara hukum hak kekayaan intelektual itu berada dalam ranah perizinan. Bicara ranah perizinan, ultimum remedium, hukum pidana itu adalah alternatif penyelesaian hukum yang paling akhir. Ya, maka dalam hal ini pihak kepolisian juga harus bisa membuka ini secara imbang, melihat hal ini secara komprehensif. Yang pertama tadi, kalau bicaranya diupload di akun YouTube-nya siapa? Ya kan? Karena kalau kita bicaranya pidana, ini mens rea actus reus. Ya kan? Ada kemudian niat jahat, ya kan? Lalu kemudian ada tindakan jahat. Apakah akun YouTube-nya Lesti? Itu yang pertama. Apakah Lesti memang menyanyikan ini untuk mendapatkan nilai uang, mendapatkan komersialisasi? Ini yang utama. Kalau dua hal ini tidak terpenuhi, maka gugur laporan polisinya. Ya, saya sependapat. Sebaiknya kalau memang tidak bisa diselesaikan dengan duduk bersama, maka ya, Lesti Kejora bisa mengambil langkah-langkah hukum, melaporkan pelapor, laporkan balik. Karena Lesti Kejora tidak melakukan cover lagu. Teman-teman mungkin tahu ya namanya cover lagu ya. Cover lagu itu di sebuah studio atau apalah di manalah, memang tujuannya untuk komersil. Kalau Lesti Kejora ini tujuannya untuk menghibur. Lagu adalah untuk hiburan, tidak semata-mata karena komersil. Nah, kemudian yang dilaporkan ada terkait dengan di YouTube. Sementara di YouTube memiliki aturan apabila lagu-lagu yang ditayangkan mengandung hak cipta orang lain, YouTube juga akan bijak ya antara berbagi, kemudian penghasilan ya berbagi, kemudian tidak dimonetisasi karena karya orang lain, kena hak cipta orang lain. Demikian juga Rizky Bilar, teman-teman. Rizky Bilar itu karya-karyanya dipatenkan, ya. Sehingga apabila teman-teman coba tayangkan di channel YouTube, pasti
tidak akan dapat ditayangkan. Kenapa? Karena ini terkait dengan hak cipta. Lagunya Lesti itu The Arsimu, coba ditayangkan. Kemudian Jauh Dari Sempurna, ya kan? Itu kalau lagu-lagu itu ditayangkan secara langsung di YouTube, ya kan? Itu hak cipta. Tapi kalau cover lagu ya teman-teman ya, itu berbagi, itu hukumnya YouTube sudah. Jadi saya sependapat dengan praktisi tadi ini, ya kalau memang tidak bisa dibicarakan ya apa boleh buat, laporkan balik atau gugat balik. Itu sih, saya sependapat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.